Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Pratiwi dengan NPM 24782041. Baik, di sini kita akan mengerjakan lab 2, yaitu Managing Application Project in a Multi-Tenant Cloud. Baik, di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Pada lab ini tuh kita akan mempelajari bagaimana mengelola project dan user ini pada lingkungan cloud multi-tenant multi-tenant menggunakan OpenStack. Nah, multi-tenant cloud itu berarti satu sistem cloud dapat digunakan oleh banyak organisasi atau pengguna secara bersamaan. Nah, tetapi tetap pengguna ini memiliki project dan resource masing-masing. Nah, pada lab ini kita akan melakukan beberapa tugas yang utama, yaitu membuat dan menghapus project, lalu membuat user baru dan menambahkan user ke project, lalu mengatur kuota dan batas resource projectnya. Oke, sini kita langsung langkah yang pertama adalah kita akan menyiapkan labnya pada workstation. Ini udah masuk ke workstationnya ya. Ini bentar. Nih, ke lingkungan lab. Nah, di sini saya sudah menghidupkannya. Kita open console aja. Nah, ini akan keluar seperti ini. Oke, kita kembali lagi. Nah, oke. Pada tahap yang pertama kita akan membuat lab project review start. Ini kita masuk terlebih dahulu. Passwordnya student. Oke, tunggu ya. Oke, tunggu sebentar. Nah, jika sudah, kita ke activity, lalu kita ke terminal. Nah, di sini kita masukkan lab project review start. Kita ini. Oke, kita tunggu ya. Jadi perintah ini tuh yaitu digunakan untuk memastikan bahwa semua resource yang dibutuhin untuk mengerjain lab itu sudah tersedia ya. Oke, sudah. Kita lanjut pada mengaktifkan kredensial operatornya. Kita buka ini. Nah, di sini kita selanjutnya mengaktifkan kredensial operator 1 production agar dapat mengelola project pada domain microbe-nya. Oke, kita masuk ke source operator 1 min production min rc. Oke, sudah. Nah, ini udah masuk ya. Nah, jadi perintah ini tuh membuat kita tuh dapat menjalankan perintah OpenStack itu dengan hak akses operator pada domain microbe-nya. Oke, lanjut. Kita langkah berikutnya adalah membuat project utama bernama manufacturing pada domain microbe. Oke, kita ikuti. Ini OpenStack project group
Lalu MyCorp, MyCorp Manufacturing. Kita lihat lagi manufacturing, ada benar. Oke, lanjut. Nah, jika sudah, selanjutnya di sini saya jelaskan dulu secara singkat ya. Jadi project ini tuh akan menjadi project utama yang nantinya tuh akan memiliki beberapa sub projectnya. Tuh. Baik, di sini kita lanjut. Nih, setelah project manufacturing tadi, kita membuat project baru bernama is sebagai child project dari manufacturing. Oke, kita ke OpenStack project create mini domain Minecraft mini parent manufacturing is. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, udah. Jadi dengan menggunakan opsi min parent ini, project is ini akan menjadi bagian dari project manufacturingnya. Selanjutnya, sekarang yang bagian west-nya ya. Oke, lanjut. Berikutnya kita buat project west yang juga merupakan child project dari manufacturingnya. Ini script ini domain MyCorp min parent ini tugas ke spasi sendiri ya. Kenapa tiba-tiba kehapus itu? Ulang lagi. Ini MyCorp min parent manufacturing. Oke, kita enter aja. Nah, udah. Jadi struktur project yang terbentuk itu yang pertama tuh folder manufacturing, lalu di dalamnya tuh ada S dan WS-nya. Baik, selanjutnya di sini kita akan membuat user baru. Yang bernama user pada domain MyCorp-nya. Nah, user ini memiliki project utama manufacturing dan password Red Hat-nya. Jadi ini penting digunain. Ntar kita pencet user create lalu min project domain MyCorp
Lalu selanjutnya project manufacturing ya. Lalu meaning domain my code, lalu meaning password red hat, dan yang terakhir user. Oke, kita tunggu. Nah, jadi user ini nantinya itu akan digunakan untuk mengelola project manufacturing-nya. Selanjutnya, kita akan memberikan role admin. Oke. Agar user ini dapat menggunakan project manufacturing, kita memberikan role member. Ini perintahnya, ketik open tab role add. Waduh. Bentar ya, ini gue hapus lagi. Maaf ya, karena ini nge-lag. Nah, open tab role add. Nah, barunya min user min domain my corp, lalu min user, lalu min project domain my corp, ya, lalu min project manufacturing. Nah, lalu yang ini member. Nah, jadi role member ini memungkinkan user itu menggunakan resource dalam project tersebutnya. Selanjutnya itu kita akan ini yang admin ya. Kita memberikan role admin kepada user pada project manufacturing. Open stack role add, open stack role add. Oke, user will domain my corp, lalu min user min project domain my corp. Nah, ini project domain micro kebalik. Waduh, bentar ya. Bentar. Soalnya ini crop bukan crop. Kita ketik ulang. Open tab gas. Ghost touch. Bentar. Dia nge-lag. Oke, sebentar ya. Bentar, kita hapus. Bentar ya. Kita refresh.
Oke, dan kita hapus lagi. Bentar ya. Kita hapus dulu. Open text row add yang ini user domain code user user mini project domain my code, lalu mini project manufacturing, lalu admin. Nah, role admin ini akan memberikan hak penuh untuk mengelola projectnya. Baik, selanjutnya kita ke bawah lagi. Oke, ini kita akan login sebagai user manufacturing-nya. Nah, kita login sebagai user baru yang dibuat dengan menjalankan file ini. Kita ke source. Aduh, bentar. Source user manufacturing ERC. Oke, udah ya. Oke, kita sudah masuk ke user manufacturing-nya. Lalu selanjutnya kita melihat quota resource pada project is-nya. Oke, kita masuk ke open text. Open text quota cell, lalu min c chorus rang, lalu c dokter. Instances is. Kita buat. Oke. Nah, kita tunggu bentar. Oke. Kota yang bisa terlihat biasanya berupa core, instance, dan RAM-nya. Nah, kota ini menunjukkan batas resource yang dapat digunakan project-nya. Lalu selanjutnya, di sini kita kan mengubah kota pada project is-nya. Ini kota barunya. Core-nya 10, RAM-nya 4000. Oke, kita ke open.
masuk open text kuota, kita set open text kuota set. Oke, lalu c core salah, min langsung ya, core 10, lalu min RAM-nya 4000, is. Oke, enter. Oke, sudah ya. Nah, perintah ini tuh untuk membatasi jumlah CPU dan RAM-nya yang dapat digunakan di project is-nya. Lalu selanjutnya kita akan melihat kuota pada project quest dengan perintah ini. Kita masuk lagi ke open text, kuota strong, kayak tadi ya, c core c RAM, lalu c instances west, enter. Nah, ini perintah ini menampilkan batas resource pada project quest-nya. Lalu ini kita lihat, kita disuruh set lagi. Kita set ya. Take kuota set min core di sini disuruhnya 16, lalu min instant 10 ini wes. Oke, saya tunggu. Nah, oke, dengan ini resource project quest telah dibatasi sesuai kebutuhannya. Baik, selanjutnya oke, kita disuruh buka dashboard ya. Kita login ke dashboard, ke Firefox. Kita ke activities, ke Firefox-nya. Oke, tunggu ya. Ini kita masuk ke browser ini. http dashboard. Nah, ini kita masuk. Di sini kita disuruh masuknya menggunakan domainnya Mycroft, lalu username-nya user, Red Hat sebagai passwordnya. Mycroft, lalu user, lalu Red Hat. Oke, sudah masuk. Lalu selanjutnya kita akan membuat user baru bernama user2 ya. Oke, kita ke identity project. Ini ke identity, lalu ke user,
kita akan membuat ya, kita create, kita buat username user 2 Red Hat sebagai passwordnya. Oke, Red Hat bawahnya juga ya confirmnya Red Hat. Primary project kita ganti jadi web. Oke, lalu petrolnya ke admin. Dan leave the enable check menu. Lalu kita create user. Oke, udah. Jika sudah, logout dari dashboardnya dan login. Ini kita logout ya. Kita disuruh logout. Laptopnya nge-lag. Oke. Kita login lagi. Domainnya tetap Mycroft. Username-nya user 2. Passwordnya tetap Red Hat ya. Red Hat. Nah, udah. Ke identity lagi. Di project, select modify. Modify from the list under the action. Column for the West project mana? Ini yang West. Kita modify ya. Modify photos. Oke. Kita select the compute. Oke, kita select the compute. Kita ke 5 instance ya. 7, 8, 5. Oke, udah. Cuma di instance saja, lalu kita save. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan mengubah setelah semua yang sudah kita kerjakan ini, kita akan memeriksa hasilnya nih. Oke, bentar baca dulu. Setelah semua langkah selesai ini, kita dapat memeriksa hasil pekerjaan dengan perintah ini. Kita ke activities, ke terminalnya lagi, start list, lab project. Waduh, nge-lag. Oke, kita hapus lagi. Maaf ya. Oke. Kita tulis lab project review
Mmm, maaf maaf, kita ulang lagi. Oke, tunggu sebentar, biar dia nggak nge-lag. Oke, tunggu sebentar. Nah, lab, aduh, lab project, min review, min review, grade. Nah, udah. Oke, kita tunggu ya. Jadi, perintah ini tuh akan memeriksa apakah semua konfigurasi itu udah benar. Oke. Nah, jika ada kesalahan tuh kita harus uh, harus memperbaikinya sampai berhasil. Oke, kita tunggu. Oke, sudah ya. Berarti ini udah bisa ya, udah pas semua. Jadi yang terakhir kita akan menyelesaikan labnya dengan lab project review finish. Jadi perintah ini digunakan untuk membersihkan resource yang digunakan selama lab sehingga tidak mempengaruhi praktikum selanjutnya. Oke, tulis lab project min review finish. Oke, kita tunggu. Oke, tunggu. Oke, baik. Sekian penjelasan saya atau pengerjaan saya mengenai lab managing application project in a multi-tenant cloud yang di chapter 2 ini. Mohon maaf jika masih ada kurangnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.